Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Husna dengan NPM 2304110100009. Saya akan mempresentasikan tentang interpretasi data tentang analisis dampak penggunaan listrik di asrama Universitas Syakola dengan dosen pengampu Ibu Evalina Z ST MPRT. Pertama adalah pendahuluan, yaitu semua orang menggunakan listrik dan dasarnya, dimulai dari kebutuhan pencahayaan, air, dan alat-alat elektronik yang semuanya memakan listrik. Otomatis kalau pemadaman terjadi bakal menghambat setidaknya semua kegiatan dari masyarakat, ya. Dan di asrama Universitas Syakola sendiri dapat dikatakan sering terjadi dan dapat mengganggu kegiatan penghuninya yang merupakan mahasiswa. Oleh karena itu dilakukannya survei dan dengan menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan kuesioner, yang dimana hasil dari ketiga survei tersebut akan dibahas seperti ini. Terdapat 2 tujuan, yaitu pertama, 1. Mengetahui apa penyebab terjadinya pemadaman sementara di asrama Universitas Syakola. Yang kedua, yaitu mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat pemadaman sementara di asrama Universitas Syakola. Berikut adalah video perangkat survei yang saya lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan sebuah proposal survei yang berjudul analisis penyebab pemadaman listrik yang terjadi di asrama USK KIP USK. Jadi yang pertama itu, sebelum berlanjut ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asma Husna, selaku pewawancara dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah pertama, untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pemadaman listrik sementara di asrama Universitas Syakola, dan kedua, mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat pemadaman listrik sementara di asrama Universitas Syakola. Jadi sebelum ke pertanyaan, perkenalkan, nama saya Nadia Malia, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya salah satu mahasiswi yang menetap di asrama. Sebelum itu aku izin untuk merekam. Boleh. Jadi kita langsung mulai ke pertanyaannya aja. Yang keenam, apakah di setiap gedung yang ada di asrama USK ini, yang kayak Nadia bilang tadi ada 6 gedung, apakah udah teraliri listrik dan baik? Kalau menurut saya udah sih, cuma mungkin minusnya karena di gedung Kemenpora tuh kalau listriknya kan masih harus pakai token kan, beda sama gedung Rusunawa A sama Rusunawa B. Gitu aja. Yang pertanyaan ke-7, pemadaman ini sering terjadinya tuh biasanya di malam hari atau di pagi hari? Nah itu dia nggak nentu, bisa jadi dia mulai dari pagi hari sampai siang, atau dari siang sampai malam, atau cuma dari siang sampai sore, kayak gitu aja. Nggak tentu ya? Nggak tentu. Yang terakhir nih pertanyaannya, kegiatan apa sih
yang sangat mengganggu akibat pemadaman listrik itu bagi mahasiswanya. Kan banyak nih mahasiswa yang tinggal di asrama USK. Jadi kegiatan apa yang dirasa Nadia tuh paling mengganggu kali kalau udah mati lampu? Mati listrik, sorry. Jadi kayaknya misalkan kita kan anak asrama nih, jadi kan kita mungkin sebagian nggak yang bergantung sama kuota sendiri kan, mungkin ada yang pengguna wifi, kan di asrama ada wifi juga kan, jadi kalau misalnya listriknya mati, wifi-nya kan otomatis juga mati, jadi kayak nggak ada akses internet. Terus juga listrik ini kan matinya nggak terduga, mungkin ada sebagian yang belum masak atau yang menggunakan kompor listrik itu terganggu sih, karena kayak nggak bisa masak, nggak ada nasi. Kok misalnya lauk oke lah kita beli, ini misalnya nasi gitu. Terus kayak misalnya nggak bisa ngecas gitu. Berarti dengan luapan pertanyaan tadi udah berakhirlah wawancara ini. Jadi untuk penutupnya, semoga dengan wawancara ini bisa menjawab pertanyaan atau tujuan dari proposal survei yang saya buat. Terima kasih juga untuk Nadia udah mau diwawancara. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya survei berupa wawancara, observasi lapangan, dan juga kuesioner, dapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah survei wawancara? Pertanyaan pertama merupakan berupa berapa jumlah gedung dan kamar yang menggunakan listrik di asrama Universitas Syakuala. Terdapat 6 gedung yang dipakai pada tahun ini, yaitu gedung Kemenpera, Rusunawa A, Rusunawa B, Arun A, Arun B, dan Kopma E, yaitu di mana 3 gedung cowok dan 3 gedung cewek. Yang kedua, berapa arus listrik yang mengalir ke asrama Universitas Syakuala. Dan ketiga, berapa biaya listrik yang dibayar per bulannya di asrama Universitas Syakuala. Untuk kedua pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh yang diwawancara, karena yang diwawancara bukan seorang mahasiswa yang kekurangan informasi tentang tersebut. Yang kelima, apakah di setiap gedung terjadi pengecekan rutin terhadap kabel listrik? Tentu pasti ada dicek rutin, karena nanti pasti ada tiba-tiba mati listrik dan dicek apakah kabelnya yang salah atau aliran listriknya yang salah. Yang keenam, apakah di setiap gedungnya sudah teraliri listrik dengan baik? Sudah sih, tapi minusnya kalau gedung Kemenpera itu masih menggunakan token, jadi berbeda dengan Rusunawa A dan Rusunawa B. Yang ketujuh, pemadaman listrik sering terjadi di malam hari atau di siang hari. Pemadaman listrik sendiri tidak tertentu kapan padamnya, bisa dari pagi sampai siang, siang sampai sore, siang sampai malam, bahkan dari sore sampai malam. Yang ke-8, kegiatan mahasiswa apa yang paling terganggu akibat pemadaman listrik? Anak asrama atau mahasiswa asrama sendiri terkadang tidak memakai kuota atau memakai wifi, jadi mereka sebagian besar tuh menggunakan wifi. Jadi kalau listriknya mati, otomatis wifi-nya juga ikut mati dan nggak akan dapat diakses internetnya. Listrik mati pun tidak terduga. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang belum masak atau yang menggunakan kompor listrik terganggu akibat yang mati listrik ini. Yang kedua adalah proses survei observasi lapangan. Setelah dilakukan observasi, dapati hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemadaman listrik ini sering terjadi? Jawabannya tidak, karena pemadaman tidak sering terjadi, namun setiap bulannya pasti terjadi 3 atau 4 kali per bulan. Yang kedua, apakah pemadaman listrik dapat mengganggu kegiatan mahasiswa? Iya, mengganggu, karena ada beberapa kegiatan mahasiswa yang terhambat akibat pemadaman listrik. Yang ketiga, apakah setiap gedung teraliri listrik dengan baik? Iya, semua gedung sudah teraliri listrik dengan baik. Yang keempat, apakah setiap bulannya dilakukan pemeriksaan rutin pada kabel listrik? Iya, setiap bulannya dilakukan pemeriksaan pada kabel listrik yang dilakukan oleh pihak asrama. Yang kelima, apakah pemadaman listrik terjadi akibat pihak kantor tidak bayar listrik? Itu tidak, karena pihak asrama pasti akan membayar listrik per bulannya. Yang keenam, apakah pemadaman listrik dapat dipengaruhi oleh cuaca yang buruk? Ya, cuaca yang buruk seperti hujan angin, petir, dan lain-lain dapat mengganggu arus listrik pada kabel. Dan ini merupakan proses survei kuesioner, dapat dilihat sendiri bagaimana hasil-hasil dari kuesioner ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, setelah melakukannya pengumpulan data secara wawancara, observasi lapangan, dan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penyebab pemadaman sendiri dapat jawab jawabannya adalah pada kesalahan pihak PLN sendiri, karena jika pada pihak asrama sudah mengupayakan cara-cara mengatasi pemadaman seperti pengecekan rutin terhadap kabel dan lain sebagainya. Kedua, yaitu dampak apa saja yang terjadi akibat pemadaman listrik sendiri, yaitu dampaknya sangat besar mempengaruhi kegiatan mahasiswa.
yang tinggal di asrama, baik dari segi penggunaan wifi dan tidak dapat diakses atau hal lain sebagainya.